Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan dan fungsi kuadrat untuk kelas 9 ya. Nah, di sini kita akan membuat sketsa grafik fungsi dari dua buah soal persamaan kuadrat ya. Nah, jadi satu buah soal ini caranya panjang sekali ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan bahas yang bagian A dulu ya. Sketsa grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 9X. Oke, jadi untuk yang bagian A ya. Nah, langkah pertama kita akan menentukan dulu nilai A, B, C-nya ya. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini kan X kuadratnya nih. Nah, berarti di depan X kuadrat ada angka berapa? Ada angka 2 kan? Berarti A-nya adalah 2 gitu ya. B itu merupakan koefisien dari X. Berarti angka yang menempel di depan X. Ini di depan X kan? Ini kan X. Depannya angka berapa nih? 9 ya. Nah, berarti kita tulis 9. Kemudian nanti ada lagi C. C itu adalah konstanta ya. Karena di sini nggak ada C-nya ya. Berarti konstantanya atau nilai C-nya itu adalah 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini nanti ada 5 langkah ya. Ada 5 langkah untuk membuat sketsa grafik ya. Yang langkah pertama ya, kita tentukan dulu kurvanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu ya. Nah, perhatikan di sini, karena A-nya itu kan sama dengan 2 nih ya, sesuai dengan yang tadi saya sudah tulis ya. A sama dengan 2 kan. Nah, A sama dengan 2. Karena A sama dengan 2, 2 itu kan lebih besar dari 0. Kalau misalnya lebih besar dari 0, maka nanti grafiknya terbuka ke atas. Jadi nanti modelnya seperti ini grafiknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Langkah pertamanya sudah ditentukan ya. Jadi grafiknya terbuka ke atas. Kemudian langkah pertama sudah, lanjut ke langkah kedua. Untuk langkah kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu X dulu ya. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Harus seperti ini ya, jadi kalau misalnya titik potong terhadap sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0, gitu ya. Jadi memang sudah rumusnya seperti itu. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, maka jadi seperti ini ya. Kan gini nih. Kan perhatikan di sini. Ini kan persamaan kuadratnya kan seperti ini ya. Nah, kemudian Y-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya di sini diganti 0 gitu. Ya. 0 sama dengan 2X kuadrat plus 9 gitu. Nah, kemudian kita faktorin ya. Difaktorkan ya. Jadi bentuk faktornya itu adalah, ini kan di sini ada X kuadrat, di sini ada X ya. Maka X-nya keluar. Nah, sisanya tinggal apa? X-nya udah keluar kan? Berarti sisanya tinggal 2X ditambah X-nya di sini udah keluar ya. X-nya di sini udah keluar, berarti 2X tambah tinggal 9 gitu ya. Jadi, saya jelasin lagi ya. Ini kan 2X kuadrat nih, plus 9X gitu ya, sama dengan 0. Nah, pada saat kita memfaktorkan ya, di sini kan ada X, di sini ada X ya. Berarti X-nya kita keluarin. Nah, kemudian sisanya tinggal apa nih? Kan X-nya 1 udah keluar ya. Berarti sisanya tinggal 2X gitu ya. Karena yang satunya udah keluar. X yang satu lagi udah keluar gitu. Nah, kemudian ditambah, ini X-nya udah keluar ya. Nah, berarti sisanya tinggal 9. Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kalau kita ragu, kita coba aja. X dikali 2X, bener ya? 2X kuadrat kan? Kemudian X dikali 9, benar ya, 9X. Nah, jadi bentuk pemfaktorannya seperti ini. Nah, jadi bentuknya jadi nanti seperti ini ya, bentuk pemfaktorannya. X, buka kurung, 2X plus 9 sama dengan 0. Bagi yang masih belum paham ya, kalian harus pelajari lagi untuk pemfaktoran dari bentuk persamaan kuadrat. Itu dipelajari di kelas 7 ya, kelas 7 belajar, kelas 8 belajar. Ini kelas 9 juga belajar sebenarnya.
gitu. Jadi dipelajari lagi ya untuk pemfaktoran bentuk persamaan kuadrat. Bagi yang masih bingung ya. Oke, kita lanjutin ya. Kemudian setelah seperti ini, kita cari akar-akarnya ya. Ini kan X nih di sini. Ya, X kita langsungin ke sini. Kita sambungin ke sini. Berarti X sama dengan 0. Kita tulis. Kemudian ini X1-nya ya. Sekarang X2-nya kita ambil dari sini. 2X plus 9 sama dengan 0 juga ya. Sama dengan 0. Nah, kemudian plus 9-nya pindah ke ruas kanan menjadi tandanya berubah ya. Berarti 2X sama dengan min 9. Nah, berarti X-nya sama dengan min 9 dibagi 2 ya. Jadi gini ya. X sama dengan, ini min 9 per 2 gitu. Min 9 per 2. Nah, diubah ke pecahan campuran berarti menjadi min 4,5 gitu ya. Nah, jadi X1-nya adalah 0, X2-nya adalah min 4,5. Nah, setelah X1 dan X2-nya sudah didapatkan ya, X1-nya 0 dan X2-nya adalah min 4,5. Nah, kemudian kita buat titik potongnya terhadap sumbu X-nya itu adalah 0,0 dan min 4,5,0. Nah, ini dari mana? Perhatikan di sini, ini nanti 0 ini X-nya. X-nya di sini digabung ya. Tadi kan Y-nya 0 kan? Nah, berarti digabung 0,0. Kita tulis 0,0. Ini X1-nya. X2-nya ini juga digabung. X2-nya kan min 4,5 ya. Berarti min 4,5, Y-nya kan tadi 0 ya. Nah, berarti min 4,5,0 gitu. Kenapa ini 0 nih di sini? Ya ini karena Y-nya di sini ya. Y-nya di sini kan 0 nih. Gitu. Y-nya kan 0. Nah, makanya di sini Y-nya 0, ini juga Y-nya 0 gitu. Oke, kalau sudah titik potong terhadap sumbu X-nya, ini sudah ditemukan ya. Itu adalah 0,0 dan min 4,5,0. Setelah mencari titik potong terhadap sumbu X, lanjut mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya sumbu X, kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Tapi kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0, gitu. Nah, kita substitusikan aja dari persamaan ini. Tadi kan persamaannya apa tuh? Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X kan? Nah, X-nya diganti 0, gitu. Nih ya. Jadi, ini kenapa bisa seperti ini? Dari sini ya. Dari persamaan kuadrat sini ya. Tadi kan persamaan kuadrat itu kan, persamaan kuadratnya itu kan 2X kuadrat plus 9X. Nah, ini kan. Nah, kemudian kan di sini X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya diganti ya sama 0. X yang di sini diganti sama 0. Berarti 2 dikalikan dengan 0 kuadrat ditambahin dengan 9 kali 0. Ini berarti 0 ya. 0 ditambah 0 ya 0. Nah, kemudian kita pasangkan. Artinya titik potong terhadap sumbu Y menjadi, tadi kan X-nya 0 ya. X-nya 0, ini Y-nya 0. Ini Y-nya ya. Ini Y-nya nih. Nah, berarti titik potongnya adalah 0,0. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah ya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya sudah. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita mencari koordinat titik balik ya. Koordinat titik balik pada grafik fungsi ini gitu ya. Nah, jadi untuk mencari koordinat titik balik, artinya kita harus mencari sumbu simetri dan nilai optimumnya dulu. Nah, ini kita cari sumbu simetrinya dulu ya. Langkah keempat, kita cari sumbu simetrinya dulu. Sumbu simetri itu dirumuskan dengan min B per 2A. Nah, ini rumusnya ya, untuk sumbu simetri. Ini rumusnya. Nah, kemudian disubstitusikan ya angkanya ya, substitusikan angkanya atau diganti ya nilai-nilai B sama A-nya. Nah, perhatikan di sini, ini min-nya kita tulis dulu min, kemudian B. Tadi udah saya tulisin di sini ya. A, B, C-nya. Nilai B-nya kan 9. Nah, kita tulis 9 per 2A. A-nya kan 2 ya, berarti 2 kali 2 gitu. Berarti menjadi min 9 per 4 ya.
Min 9/4 saya ubah ke pecahan campuran menjadi min 2 1/4. Ini untuk sumbu simetri. Jadi di langkah nomor 4 ini, langkah yang keempat ini ya, kita nanti ada dua yang akan kita cari ya, yaitu sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sekarang kita cari nilai optimumnya. Sumbu simetrinya sudah, nah sekarang kita nyari nilai optimum. Nilai optimum dirumuskan dengan min D per 4A. Nah, ini rumusnya untuk nilai optimum ya. Nah, kita masukin ya rumusnya. Ini D itu adalah diskriminan ya. D di sini adalah diskriminan. Diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini rumus diskriminannya per 4A-nya kita pindahin. Nah, kemudian kita substitusikan lagi ya. Sesuai dengan yang ini ya. Ini kan A-nya sama dengan 2, B-nya 9, C-nya 0 nih. Nah, ini kita substitusikan angkanya ke rumus ini. Oke, berarti ini minnya saya pindahin dulu. Kemudian B kuadrat. Tadi kan B-nya 9 ya. Kita tulis 9 kuadrat. Min 4 kali A. A-nya adalah 2 ya. Ini A-nya 2. Kali C. C-nya tadi 0 ya. C-nya 0 per 4A, berarti 4 kali A-nya tadi berapa di sini? 2 kan? Nah, berarti 4 kali 2. Dihitung ya. Jadi, min 10 1/8. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini karena tempatnya terbatas ya, jadi saya agak persingkat. Jadi gini ya, kenapa bisa dapat seperti ini? Ini min 9 pangkat 2 itu kan 81 ya. 81. Kemudian dikurangin 4 kali 2 kali 0 itu 0 gitu per 8. Nah, berarti min 81 dikurang 0 adalah min 81 per 8 ya. Nah, 81 dibagi 8 itu kalau diubah ke pecahan campuran menjadi ini gitu ya, min 10 1/8. Nah, ini ya kenapa bisa dapat min 10 1/8 sudah saya jabarkan. Oke, setelah bentuknya seperti ini ya, sudah ketemu. Ini kan sudah ketemu nih, sumbu simetrinya sama ini sumbu simetrinya nih ya, min 2 1/4 sudah ketemu. Nilai optimumnya juga sudah ketemu ya. Nah, artinya koordinat titik baliknya ini digabungin ya. Koordinatnya berarti digabungin. Sumbu simetri, koma, nilai optimum. Berarti sumbu simetrinya kita tulis dulu, min 2 1/4. Nilai optimumnya min 10 1/8 kita tulis lagi. Nah, gitu. Jadi ini sama ini digabungin ya. Nah, ini digabungin. Jadi min 2 1/4, min 10 1/8. Yang di depan itu adalah sumbu simetrinya, yang belakang itu adalah nilai optimumnya. Oke, ini satu langkahnya udah 1 2 3 4 ya. Nah, jadi langkah terakhir nanti kita tinggal membuat grafiknya gitu ya. Tinggal membuat sketsa grafiknya. Oke, ini kalian perhatikan ya. Jadi nanti poin penting yang akan kita ambil nih ya. Poin penting yang akan kita ambil ya, yang kita akan buat titik-titiknya ini ya. Ini akan kita buat titik-titiknya. Ini ya yang akan kita buat titik-titiknya ya. Nah, ini titik potong sumbu X, berarti ini. Nah, kemudian yang ini ya, titik potong sumbu Y. Nah, kemudian sama ini nih, koordinat titik baliknya. Berarti nanti ada berapa titik di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik ya yang akan kita gambar gitu. Ya, 0 kok. Jadi titik potong sumbu X-nya 0,0, min 4,5,0. Nah, kemudian titik 0,0, titik potong terhadap sumbu Y, dan koordinat titik balik, yaitu min 2 1/4 sama min 2 1/4, min 10 1/8 ya. Nah, ini akan kita buat titik-titiknya. Ada 4 titik yang akan kita buat ya. Oke, kalau sudah, perhatikan di sini untuk membuat grafiknya. Langkah kelima ya, ini langkah kelimanya. Kita buat sumbu X sama sumbu Y-nya. Ini jadi nantinya, ini langkah kelimanya ya. Ini langkah kelimanya. Kita buat sumbu X sama sumbu Y-nya. Ya, ini adalah koordinat kartesius. Yang di sini adalah sumbu X, dan yang di sini, yang di vertikal ya, vertikal sumbu Y ya. Horizontal adalah X,
vertikalnya itu adalah sumbu Y. Nah, kemudian kita buat titik-titik sesuai dengan kebutuhan saja ya. Ini jadi saya buat titiknya sesuai kebutuhan dari soal ya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Tadi ada 4 buah titik ya yang akan kita gambar. Titik berapa aja tadi? 0,0 yang tadi sudah saya lingkarin yang warna biru ya. Nah, tadi kan 0,0, berarti di sini. Kemudian di mana lagi? Min 4 setengah, 0 ya. Nah, min 4 setengah. Min 4 setengah, berarti min 4 setengah, 0 berarti di sini. Gitu ya. Di sini kan. Nah, ini titiknya. Jadi 0, ini berarti titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X itu ada 2 titik ya. Yaitu 0,0 dan min 4 setengah, 0 berarti di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi di mana? 0,0 juga kan? Nah, berarti tetap di sini. Ya, tetap 0,0 di sini ya. Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian setelah itu koordinat titik baliknya. Tadi di mana koordinat titik baliknya? Di min 21/4. Min 21/4. Ini kan min 2-nya di sini nih. Nah, berarti anggap min 21/4-nya agak geser sini ya. Berarti di sini ya, min 21/4, koma min 10/1/8. Oke, berarti kira-kira di sekitar sini ya. Ini dikira-kira ya, karena angkanya kan pecahan ya. Nah, ini adalah koordinat titik baliknya, sekitar di sini ya. Nah, gitu. Kemudian dari titik-titik tadi, kita buat grafiknya ya. Tadi terbukanya ke atas kan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Tadi nih ya. Ini koordinat ini di sini ya. Nah, ini kurang geser sini. Ini saya agak ketengahin ya. Nah, ini di sini ya. Ini adalah koordinat titik baliknya. Min 2, 1/4, koma, min 10, 1/8. Nah, ini ya. Untuk koordinat titik baliknya ini. Saya beri garis putus-putus ya. Nah, jadi ini adalah gambar grafik ya. Oke, ini udah ya. Udah selesai ya. Untuk nomor 1 ya. Ada 5 ya. Langkahnya ada 5 langkah ya. Untuk pengerjaan dari sketsa gambar nomor 1 ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor B ya. Untuk yang B, kita akan membuat sketsa grafik fungsi Y sama dengan 8x kuadrat min 16x plus 6. Nah, ini kita akan buat grafik fungsinya. Langkah pertama ya, kita tentuin dulu nilai A, B, C-nya ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat ya. Ini X kuadratnya ini. Di depan X kuadrat ada angka 8 ya. Nah, berarti nilai A-nya adalah 8. Kemudian B-nya. B adalah koefisien dari X. Ini X-nya. Koefisiennya berarti angka yang menempel di depan X. Ini ya. Yang menempel di depan X ini ya. Berarti min 16. Kemudian C itu adalah konstanta ya. Ini konstantanya adalah 6 ya. Jadi dia nggak ada X-nya gitu. Nah, ini adalah C-nya adalah 6. Nah, kemudian setelah kita tentukan ABC-nya, lanjut kita ke langkah-langkah pembuatan sketsanya ya. Tadi ada 5 langkah ya, 5 langkah untuk membuat sketsa dari fungsi kuadrat. Nah, kemudian langkah pertamanya, kita tentukan dulu ya grafiknya itu, kurvanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, perhatikan di sini, A-nya sama dengan 8. Nih ya, A-nya sama dengan 8. Karena A-nya lebih besar dari 0, ya, 8 itu kan lebih besar dari 0. Maka grafiknya terbuka ke atas. Berarti nanti model grafiknya seperti ini ya. Terbuka ke atas. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Setelah kita cek ya, grafiknya terbuka ke atas, lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya 0. Y-nya 0 ya. Nah, berarti
Nanti Y di sini ya, Y di sini pada persamaannya itu nanti kita ganti jadi 0 nih. Yang Y di sini ntar jadi 0. Ya, sesuai dengan ini. Kan Y sama dengan 0. Nah, berarti ini diganti ya, Y-nya diganti 0. Berarti menjadi 8x kuadrat min 16x plus 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari persamaan ini ya, kita faktorin ya. Setelah kita faktorin, ini faktornya 4x min 2 sama 2x min 3 ya. Nah, kemudian setelah kita buat faktornya, kita buat akar-akarnya. 4x min 2, ini 4x min 2-nya ngambil dari sini ya. Dari kurung yang di depan. 4x min 2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian min 2-nya pindah ke ruas kanan, berarti menjadi 4x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2 dibagi 4 ya. Atau 2 per 4. 2 per 4 itu disederhanain menjadi 1 per 2. Oke, akar yang pertama sudah ya, X1-nya sudah, itu adalah 1 per 2. Kemudian lanjut ke kurung berikutnya nih, yang apa? Akar keduanya. 2x min 3 sama dengan 0. Kita tulis 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian min 3-nya pindah ke ruas kanan, berarti menjadi 2x sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3 dibagi 2, atau 3 per 2 ya. Diubah ke pecahan campuran menjadi 1,5. Nah, ini ya, jadi X1-nya sudah dapat setengah, dan X2-nya sudah dapat 1,5. Maka, titik potong terhadap sumbu X-nya menjadi, ini dipasangin ya, jadi ini dipasangin. Ini kan X1-nya tadi setengah ya, nah setengahnya dipasangin ke sini nih. Tadi kan Y-nya 0, nah berarti setengah koma 0, kita tulis setengah koma 0. X2-nya tadi 1,5 ya, yang kedua kan 1,5, dipasangin lagi sama ini gitu, jadi 1,5 koma 0. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu X ya, yaitu setengah koma 0 dan 1,5 koma 0. Oke, jadi titik potongnya sudah. Nah, ini saya jelasin dulu ya untuk yang bagian sini ya. Bagian sini ini mungkin ada yang masih bingung ya, kenapa pemfaktorannya bisa seperti ini gitu. Ini pemfaktoran ya, jadi kalau kelas 9 itu sebenarnya sudah harus bisa ya, harus bisa pemfaktoran. Karena sudah pernah dipelajari di kelas 7, kelas 8, terus kelas 9 juga belajar lagi gitu. Nah, bagi yang masih bingung ya, kenapa bisa seperti ini saya jelasin dulu ya, kenapa bisa seperti ini. Oke, 8x kuadrat, ini min 16x, tambah 6 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah pertama ya, untuk pemfaktoran, ini bisa kita sebenarnya boleh dibagi 2 dulu ya. Ini kamu bagi 2 dulu gitu. Jadi 4x kuadrat min 8x plus 3 sama dengan 0, itu boleh ya. Atau tidak usah dibagi juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini untuk pemfaktoran seperti ini, kalau kalian bisa langsung ketemu ya angkanya, ya itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya masih bingung ya, kita gunakan cara ini. Oke, ini dibuat seperti ini dulu ya, kurung seperti ini. Nah, kemudian di sini ada 8 ya. Ini kan ada 8 nih. Nah, ini kan depannya 8 kan. Nah, ini kita tulis 8x. Ini juga 8x. Yang bawahnya 8 gitu. Ya, sesuai dengan yang A-nya ini gitu. 8 karena ini 8 berarti 8x, 8x sama 8. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 8 sama 6-nya itu kita kaliin ya. 8 kali 6 itu kan 48. Nah, dari 48 ini kalian cari ya 2 buah angka ya. Kalau dikali ini hasilnya 48. Kalau ditambah hasilnya min 16. Dicari ya. 48 itu berapa kali berapa sih gitu. Yang kalau dijumlahin itu hasilnya min 16. Nah, setelah dicari 12 kali 4 ya. Benar ya? 48 itu kan 12 kali 4. Nah, 12 kali 4 ya, 48 ya. Nah, kemudian supaya jadi min 16, makanya ini min gitu. Benar ya? Min 12 min 4 kan jadi min 16. Nah, kemudian min 12-nya kita taruh sini. Nah, kemudian min 4-nya kita taruh sini gitu. Nah, setelah bentuknya seperti ini ya, setelah bentuknya seperti ini, kemudian ini
eh, kita bagi ya, ini kita bagi 8. Coba lihat yang paling depan nih, kurung depan. Bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa ya. Nah, kemudian kurung belakang, bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa juga. Artinya 8 ini harus kita pecah. Nah, ini jangan, 8-nya dipecah ya. Dipecah, 4 kali 2 kan? 8 itu kan 4 kali 2. Nah, kemudian setelah kita pecah 8-nya, artinya yang bagian depan sini, ya, yang kurung di depan dibagi sama 4. 8x dibagi 4 itu adalah 2x. Min 12 dibagi 4 itu adalah min 3. Yang bagian sini sekarang, yang belakang, 8x dibagi 2 itu adalah 4x. Min 4 dibagi 2 itu adalah min 2. Nah, ini ya, kenapa bisa menjadi seperti ini. Ini ya, sama ya, 4x min 2. Nih, sama kan sama ini. 4x min 2 sama 2x min 3. Nah, ini ya, udah sama ya. Jadi, untuk pemfaktoran 8x kuadrat min 16x plus 6, difaktorkan menjadi 4x min 2, 2x min 3, itu sudah saya jabarkan ya, di sini ya. Untuk yang bisa langsung ya, seperti yang saya tadi jelasin, ya, itu silakan saja bisa langsung gitu. Itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa langsung ya pakai cara seperti ini juga oke gitu. Oke, ini pemfaktorannya sudah saya jabarin ya. Kalau sudah, kita lanjutin ke langkah yang ketiga ya. Oke, untuk langkah yang ketiga itu adalah titik potong terhadap sumbu Y ya. Nah, sekarang gantian. Kita mau cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya itu adalah 0. Kalau X-nya 0, berarti dari persamaan ini, nanti X-nya diganti sama 0 gitu. Berarti menjadi 8 dikali 0 kuadrat dikurangin sama 16 kali 0 ditambah 6. Ini didapat dari sini ya. Ini didapat dari sini ya. Ini kan, tadi kan rumusnya apa tadi? Persamaannya. Y sama dengan 8x kuadrat. 8x kuadrat min 16x min 16x plus 6 ya. Nah, kemudian X-nya diganti sama 0. Ya udah, X-nya diganti sama 0. Berarti 8 dikali 0 kuadrat dikurang 16 kali 0 ditambah 6. Itu hasilnya adalah 6 ya. Ini 8 dikali 0 kuadrat kan 0. Dikurang 0. Tambah 6 ya. Nah, jadi hasilnya 6. Nah, kemudian karena Y-nya 6, berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0,6. Jadi dipasangin ya. Pada koordinat kan X, Y kan. Nah, X-nya ditulis dulu, dipasangin sama ini. Jadi 0,6 gitu. X-nya ditulis duluan ya. Berarti 0,6. Nah, seperti ini. Oke, langkah ketiga sudah. Kita lanjutin ke langkah yang keempat. Untuk langkah yang keempat, itu kita buat koordinat titik baliknya ya. Koordinat titik balik artinya kita harus mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, kita cari sumbu simetrinya dulu. Sumbu simetri dirumuskan dengan min B per 2A. Nah, ini sumbu simetri ya. Dicari dulu sumbu simetrinya. Min B per 2A. Nah, kemudian kita substitusikan angkanya ya. Ini minnya saya pindahin dulu min. Kemudian B, B-nya adalah min 16. Saya tulis min 16 per 2A. Berarti 2 kali A-nya udah ada ya. A-nya kan tadi udah ada nih, 8 ya. Nah, berarti A-nya diganti sama 8. Kita hitung. Ini min dikalikan min plus ya. Berarti menjadi 16 dibagi 16. Itu hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya sudah dapat. Yang selanjutnya kita nyari nilai optimum ya. Nah, ini nilai optimumnya itu dirumuskan dengan min D per 4A. Kemudian diskriminannya itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini rumus diskriminan, B kuadrat min 4AC. Kemudian per 4A ya. Lalu kita substitusikan ya ABC-nya ke rumus ini. Disubstitusikan, B-nya itu adalah min 16, berarti menjadi min 16 kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah 8 kali C, C-nya adalah 6. Dibagi dengan 4A, berarti 4 kali 8 ya. Tadi kan A-nya 8 nih. Nah, kemudian kita hitung ya. Ini dihitung berarti menjadi, ini kan min 16 kuadrat, berarti kan 256 ya. Ini yang bagian atasnya ya.
Yang atasnya adalah 256 dikurangin 4 kali 8 kali 6 itu adalah 192. Nah, 256 dikurang 192 itu ada kan 64 nih. Kita tulis 64 per 4 dikali 8 itu adalah 32. Ini min yang di tengah, pindahin ya sini ya. Oke, berarti min 64 dibagi 32 itu adalah min 2 ya. Berarti nilai optimumnya itu adalah min 2. Sebenarnya ada yang lebih mudah lagi ya untuk mencari nilai optimum tanpa menggunakan rumus ini. Ya, kalau pakai rumus bisa gitu. Atau bisa juga gini. Tadi kan sumbu simetrinya 1 nih. Sumbu simetrinya kan 1. Berarti nilai optimumnya 1 sini disubstitusikan ke persamaan tadi. Kan tadi persamaannya apa? 8x kuadrat min 16x plus 6 kan? Nah, satunya ini disubstitusikan ya, atau diganti ke sini nih. Jadi 8 dikali 1 dikurang 16 kali 1 tambah 6. Nah, berarti kan 8 dikurang 16 tambah 6 kan? 8 dikurang 16 adalah min 8, min 8 ditambah 6 adalah min 2. Tuh, hasilnya sama ya. Ini hasilnya min 2 kan? Min 2. Ketika X-nya diganti min 1, ketika X-nya diganti 1, itu hasilnya sama ya, min 2 juga gitu. Jadi, boleh pakai rumus atau dari sumbu simetris ini langsung dimasukin ke persamaan tadi gitu. Sama aja hasilnya minus 2 ya. Oke, kalau sudah, ini sumbu simetrinya sudah dapat 1, kemudian nilai optimumnya sudah dapat min 2 ya. Berarti ini digabung ya nanti ya, menjadi 1, min 2 gitu. Berarti koordinat titik baliknya itu adalah 1, min 2. Nah, ini ya. Oke, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4-nya selesai ya. Nah, kemudian kita tentuin ya titik-titiknya yang akan kita buat di grafik gitu, di koordinatnya ya. Nanti kita mau bikin ini grafik pada koordinat kartesius. Nah, ini akan kita buat titik-titiknya. Ada berapa titik di sini akan kita buat ini ya, yang saya lingkarin biru. 1 titik, 2 titik, nah kemudian ini 3 titik sama ini. Nah, ada 4 titik ya yang akan kita buat gitu sketsanya. Di situ ada setengah koma 0, 1,5,0, 0,6 dan 1, min 2. Nah, perhatikan di sini untuk membuat grafiknya. Ini langkah kelima ya. Ini langkah kelima. Langkah pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kemudian kita buat titik-titiknya yang sesuai kebutuhan saja ya. Nah, ini saya buat sesuai kebutuhan saja ya. Nah, tadi titik yang akan kita pakai tadi berapa ya? Setengah koma 0 ya. Setengah koma 0. Ini kan sumbu X-nya di sini. Ini sumbu Y-nya di sini nih. Ini sumbu Y-nya di sini. Nah, ini sumbu Y. Tadi kan setengah koma 0 ya. Nah, setengah koma 0. Ini 0,0 di sini, setengah koma 0 berarti di sini ya. Nah, ini 1 titik. Tadi ada 4 titik ya. Kemudian ada 1,5,0, 1,5. Ini 1,5 berarti di sini ya. Nah, ini 1,5,0 di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya ya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi berapa? Titik yang ketiga 0,6 ya. 0-nya di sini, 6-nya di sini. Nah, berarti di sini titik yang ketiga. Kemudian koordinat titik balik ya, yang ada di langkah keempat itu adalah 1, min 2. 1-1-nya di sini, min 2-nya di sini. Nah, berarti sekitar sini ya. Nah, oke. Kemudian dari keempat buah titik ini kita buat kurvanya ya. Nah, jadi titik-titiknya ini nanti dihubungin gitu. Dihubungin ya titik-titiknya. Oke, ini adalah kurvanya ya. Nanti di mana titik yang ini, yang bagian sini ya, ini adalah sumbu simetrinya. Ini putus-putus ya. Nah, ini sumbu simetrinya. Tadi sumbu simetrinya berapa? 1, min 2. Oke, ini udah ya. Jadi grafiknya sudah dibuat ya untuk bagian yang B ya. Oke, dari soal A sama soal B, ini memang agak sedikit rumit ya untuk membuat sketsanya, tapi langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, tentukan kurvanya ke atas atau ke bawah gitu ya. Langkah yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Langkah yang ketiga,
titik potong terhadap sumbu Y. Langkah keempat itu mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Langkah kelima itu adalah gambarnya. Nah, jadi sesuai langkah-langkahnya ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.